Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Manusia hidup bukan saja dari roti, melainkan dari firman Tuhan yang memampukan kita menjalani sisa kehidupan kita di bumi ini dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah ketenangan di tengah badai. Kita akan baca dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara, di tengah hiruk pikuk kehidupan modern saat ini, tuntutan pekerjaan, masalah keluarga, ketidakpastian ekonomi, dan berita-berita yang membanjiri kita setiap hari, satu hal yang paling kita rindukan adalah ketenangan. Namun seringkali kita mencari ketenangan di tempat yang tidak tepat. Kita berpikir ketenangan datang saat semua masalah hilang, saat tagihan lunas, atau saat hubungan kita sempurna. Tetapi ketenangan yang demikian hanyalah ilusi. Ketenangan yang sejati tidak bergantung pada ketiadaan badai, melainkan pada kehadiran Tuhan di dalam badai itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat dasar kita pagi hari ini yang diucapkan oleh Yesus sendiri adalah janji yang luar biasa. Ia tidak berkata, aku akan menghilangkan semua masalahmu, melainkan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyimak yang pertama, ketenangan yang berbeda. Ketenangan di dalam Kristus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yesus membedakan dengan tegas. Damai sejahtera dunia adalah damai yang bersyarat. Damai itu ada saat tidak ada perang, tidak ada pertengkaran, tidak ada ancaman. Tetapi saat masalah datang, damai itu hancur berantakan. Sebaliknya, ketenangan yang diberikan oleh Kristus adalah damai yang bertahan di dalam kesulitan. Ini adalah ketenangan yang sama yang dimiliki Yesus ketika ia tertidur di perahu yang sedang dihantam badai. Badai itu nyata, ombak besar itu nyata. Tetapi hatinya tenang karena ia sepenuhnya percaya kepada Bapa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kunci praktis menemukan ketenangan dalam percaya dan berdoa. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini adalah resep praktis dari Rasul Paulus untuk melawan kegelisahan dan menemukan ketenangan. Langkah pertama dituliskan jangan khawatir. Ini adalah perintah.
Alih-alih membiarkan kekhawatiran menguasai, kita memilih untuk menolaknya. Langkah yang kedua, berdoa dan mengucap syukur. Ini adalah tindakan. Bawa semua kekhawatiran, keinginan, dan permohonan kita kepada Tuhan. Mengucap syukur bahkan untuk hal-hal kecil akan mengubah fokus kita dari masalah ke anugerahnya. Hasilnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiran kita. Ketenangan yang sejati adalah hadiah dari Tuhan yang diberikan saat kita memilih untuk mempercayakan segalanya kepadanya, bukan saat kita menyelesaikan segalanya sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketenangan dalam beban yang ditanggungnya. Matius pasal 11 ayat 28 menuliskan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah undangan pribadi dari Yesus. Semua orang memiliki beban dosa, beban kekhawatiran, beban kekecewaan. Beban-beban ini membuat jiwa kita gelisah. Yesus menawarkan kata, kelegaan dan ketenangan jiwa. Jika kita datang kepadanya dan menukarkan beban kita dengan kuknya, kuk yang ia tawarkan bukan beban tambahan, melainkan sebuah pertukaran. Ia akan membawa beban terberat kita, dan sebagai gantinya, ia mengajak kita untuk berjalan bersamanya, belajar darinya, dan dalam proses itu, kita menemukan bahwa bersama dia, beban menjadi ringan, dan hati kita pun menjadi terang. Bapak Ibu Saudara, ketenangan yang kita cari tidak akan pernah kita temukan di dunia ini, tetapi hanya di dalam Yesus Kristus. Ia adalah sumbernya. Mari kita semua hari ini berhenti mencari ketenangan dalam kondisi yang sempurna. Sebaliknya, mari kita mencari Dia melalui firman-Nya, melalui doa di tengah badai yang kita mungkin sedang hadapi. Bawalah kekhawatiran, ketakutan, dan semua beban kita kepadanya. Dalam doa, percayalah pada janjinya, dan biarkan damai sejahteranya yang melampaui segala akal membanjiri hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi ini dan kami percaya kuasa firman memelawat setiap kami, menggantikan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kami dengan damai sejahtera
yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.